Jadi kalau kita ngomongin branding, branding itu bukan hanya semata-mata logo, Iya, semata-mata kartu nama kita gitu ya. Jadi branding itu adalah E-Talk, Entrepreneur Talking with Adi Nadira. Kayus, branding dan produk itu adalah merupakan suatu hal yang berbeda. Benar ya Kak ya? Nah, kalau seandainya dari Kayus sendiri, branding itu menurut Kakak untuk dari bisnis Kakak itu penting atau enggak? branding itu sangat-sangat penting. Jadi branding itu adalah boleh dibilang rohnya, jiwanya gitu ya, soul-nya dari bisnis itu. Jadi kalau kita ngomongin branding, branding itu bukan hanya semata-mata logo, semata-mata kartu nama kita gitu ya. Jadi branding itu adalah, itulah bisnis kita. Jadi experience customer, kemudian juga ya termasuk produk dan kualitas produk kita itu akan menjadi sebuah branding dari usaha kita gitu. Iya, iya. Jadi kalau branding tidak dilakukan dengan maksimal atau baik atau tidak melakukan inovasi-inovasi tentu akan tertinggal dengan yang lain ya Kak? Benar. Jadi branding itu prosesnya adalah kita ciptakan, Iya. kita kembangkan, dan kita maintain atau kita jaga. Nah, itu adalah step-step untuk branding, gitu ya. Jadi branding itu tugas kita bukan hanya menciptakan saja, di situ kita lepas, tapi harus kita develop dan kita maintain, kita jaga gitu agar sesuai dengan bisnis profil kita sendiri gitu. Kak, kalau di awal tadi kan Kakak cerita bahwa Seven Barber ini anggap kata lah kita asumsikan bahwa barber pertama untuk laki-laki yang masuk ke Bali ya Kak ya. Dan itu menurut pandangan orang kan ada dua. Dari kacamata orang ada yang menganggap itu positif, ada yang negatif. Positifnya gini, oh belum ada pasar yang lain nih, jadi marketku luas. Betul ya Kak? Nah yang negatifnya, aduh aku males loh buka produk yang baru di sini, belum tentu diterima oleh masyarakat. Ya. Nah, kalau untuk di yang tadi saya bilang kekurangan tadi, berarti di negatif tadi, berarti ini adalah suatu hal yang memerlukan branding yang cukup besar. Ya Kak ya. Nah, boleh Kakak cerita sama kita nggak di sini bahwa branding apa yang Kakak lakukan sehingga sekarang kalau orang potong rambut tuh ya udah deh ke Seven Barber aja gitu. Jadi yang paling penting di branding itu adalah kita harus konsisten. Jadi dari awal itu kita sudah harus tahu plan-nya itu kita akan arahnya kemana gitu. Dan kita harus konsisten di jalan itu. Jadi jangan berhenti di tengah-tengah. Dan yang paling penting untuk menjaga brand itu dan di bisnis juga adalah kita harus selalu berinovasi. Berinovasi, menemukan sesuatu yang baru, menemukan produk yang baru, menemukan service yang baru, dan yang penting juga adalah improvement. Jadi selalu kita benerin gitu ya. Jadi produk kita, service kita, jadi jangan istilahnya kalau kita ada komplain atau terutama di bidang jasa ini kan tidak bisa dihindarin, namanya pastilah kita ada kekurangan, ada komplain, itu yang harus kita tangani dengan baik. Gitu. Berarti secara nggak langsung kita bisa katakan bahwa branding ini merupakan jiwa atau tujuan dari bisnis kita ya Kak ya? Benar, jadi branding itu kadang-kadang teman-teman nih pengusaha yang lain hanya berpikir, oh branding itu hanya sekedar logo yang bagus gitu ya, interior yang bagus, tapi jauh dari itu sebenarnya. Kalau kita ngomongin branding, kalau kita dalami itu adalah the whole business. Jadi total experience customer itu terhadap brand itu gitu. Mungkin tujuannya sampai suatu saat kita selalu misalnya ketemu orang tanya, halo mau kemana, mau potong rambut mana, Seven Barber, walaupun potong di tempat lain gitu ya. Benar. Jadi customer kalau dia sudah ngerasa nyaman, ngerasa happy dengan brand kita gitu ya, mereka akan sukarela menceritakan ke teman-teman yang lain. Betul. Ya, itu istilahnya word of mouth gitu. Jadi mereka akan cerita ke teman-temannya, mereka akan cerita ke keluarganya. Oh tadi aku potong di sini, cobain dia potong di sini. Jadi seperti itulah yang harus kita maintain terus terhadap brand kita. Setuju Kak. Nah kaitannya dengan transformasi digital saat ini. Kalau berkaitan sama jasa itu kan cenderung orang jarang aware ya Kak ya. Saya lihat. Nah kalau dari Seven Barber sendiri sudah melakukan ada inovasi tersendiri nggak untuk platform digital seperti ini? Jadi kita sudah melakukan inovasi di bidang digital dengan meluncurkan apps. Ya, jadi kita punya 2 apps sekarang. Jadi Seven Barber
apps. Kemudian yang satu adalah Seven Barber Home Service. Ini ada di semua gadget ya, Kak? Ada di. Saya sambil download deh, Kak, ya, kalau gitu ya. Jadi ada di platform Android dan platform Mac. OS. Jadi dengan menggunakan app itu, customer kita bisa reservasi secara online. Jadi mereka bisa pilih hari, pilih tanggal, kapan mereka akan melakukan servis. Minimal H-1 ya? Minimal H-1. Jadi mereka bisa pilih di outlet mana yang akan mereka datang. Kemudian yang terbaru, kita baru luncurkan Seven Barber Home Service. Jadi di dalam situasi pandemi seperti ini, mungkin customer agak takut ya, datang ke outlet, kemudian juga mereka ngerasa lebih nyaman di rumah sendiri. Jadi ya kita datengin. Jadi home service artinya kita bawa barbernya, kita melakukan service di rumah customer, rumah klien. Jadi kita boyongan lah istilahnya gitu. Berarti ini Seven Barber termasuk salah satu company yang mulai memikirkan, walaupun jasa, memikirkan platform digital juga. Jadi memberikan service kepada kliennya, ya udah di rumah aja deh dengan situasi sekarang. Karena kalau kita ngomongin dunia itu kan berubah cepat sekali gitu. Jadi pacing-nya itu cepat sekali. Jadi kita juga di bisnis juga harus mengikuti. Ya, kalau sekarang semuanya ya serba digital, ya kita ikutin ke sana ya. Walaupun boleh dibilang ya mungkin cuma sebatas reservasi, sebatas untuk bikin janji appointment. Cuma saya rasa setiap bisnis harus menemukan sesuatu yang berhubungan dengan digital. Jadi bisnis apapun sebenarnya. Karena semua arahnya ke ke sana. Kita platform nanti ke depan itu semuanya akan serba digital. Gitu. Nah, friends, ini bagus sekali ya tips dari Kak Yus yang terakhir ini. Branding harus tetap dilakukan, tetap dilakukan dan tetap berinovasi. Karena apa? Dari 1 sampai dengan 7 itu dilakukan dengan branding yang maksimal kalau kita lihat ya Kak ya, karena nggak akan sesuatu yang baru di sini terus tiba-tiba langsung dikenal, itu tidak akan bisa, pasti butuh waktu dan ada prosesnya. Dan yang paling penting selalu mengikuti inovasi apa yang saat ini, seperti salah satu contohnya tadi saya sudah download nih friends, bahwa semua bisa dilakukan hanya melakukan reservasi dari HP dan barber akan datang ke rumah. Benar. Nanti saya coba ya untuk suami saya ya Kak Yus ya. Harus dicoba. Nah, kalau kita ngomongin tujuan dan motivasi nih Kak, semua hal pasti ada tujuan dan motivasi yang mendasari untuk melakukan sesuatu ataupun membuka lapangan usaha lah seperti yang Kak Yus lakukan ini. Kalau tujuannya Kak Yus sendiri untuk barber shop ini akan dibawa ke arahnya kemana Kak? Jadi memang kalau kita bisnis pasti tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan ya. Betul. Jadi itu sebenarnya semua kalau pebisnis ditanyakan tujuannya bisnis ya pasti untuk mendapatkan keuntungan. Tapi cuan lah sebanyak-banyaknya. Cuan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita ngomongin secara long term-nya sebenarnya hanya bukan itu aja. Ya, jadi kita semisal Seven ini adalah saya ingin menghadirkan sebuah service yang memang dibutuhkan oleh pria gitu. Jadi kebutuhan potong rambut ini adalah kebutuhan primer dan saya pinginnya semua pria itu bisa potong rambut di Seven gitu. Jadi motivasinya adalah menghadirkan servis yang bisa dinikmati, dipakai oleh semua orang gitu ya, semua pria di dalam hal ini. Ya, memang sih Kak, kalau kita lihat kan kadangkala sebagian besar lah kita bicara kalau entrepreneur pasti melihatnya gimana caranya mendapatkan income sebanyak-banyaknya atau secepat-cepatnya lah. Nah, ternyata dari Kak Yus sendiri sebenarnya tujuannya nggak itu. Sebenarnya kalau kita malah hanya mengejar profit semata, itu bisa jadinya short term. Iya, benar. Jadi jarang yang akan long term ya Kak ya. Benar. Jadi kalau kita pikiran kita hanya uang gitu ya, profit terus. Memang penting keuntungan gitu, profit dalam sebuah bisnis. Cuma di luar itu banyak sekali sebenarnya. Jadi gimana kita harus maintain staff kita gitu ya. Iya, betul. Staff kita yang di dalamnya semua, gimana kita bisa memaintain bisnis itu sendiri. Karena beda gitu. Jadi kalau kita ngomongin bisnis yang hanya mengejar keuntungan dan bisnis yang disertai oleh tujuan dan niat yang tulus gitu kita ngomongin, atau dengan passion gitu yang kuat, itu end up-nya akan berbeda. Gitu ya. Jadi kalau ada yang hanya mengejar keuntungan semata, yaitu yang tadi Mbak dibilang mungkin bisnisnya short term, jadi nggak last long gitu ya. Jadi tapi kan
kita kan semuanya pingin kalau bisnis itu kan terus berjalan long term. Kalau bisa dikasih ke keturunan kita juga lah ya Kak ya. Benar, benar. Nah Kak, kalau kita bicara tadi bisnis jasa, sebenarnya bisnis jasa ini kan adalah bisnis people. Nah tadi karena Kakak bilang kan berkaitan sama gimana cara kita nge-treat kita punya karyawan. Nah pernah nggak Kakak kepikiran bahwa di luar sana itu kan banyak orang kan juga yang mulai meniru lah. Karena kan mereka melihat lah, amati, tiru, modifikasi gitu kan udah hal yang biasa. Nah mereka meniru lah untuk barber ini, udah aku buka juga deh. Karena kan mereka melihat peluang juga, apalagi sudah ada teman duluan nih lebih sukses gitu contohnya. Nah pernah nggak ada kepikiran Kakak, aduh nanti di hijack nih saya punya barber, atau Kakak ada kepikiran seperti apa berkaitan dengan people ini, karena ini adalah darahnya Kakak nih. Gitu. Ya namanya di bisnis kita harus siap dengan apapun gitu ya, dengan challenge apapun, termasuk tadi misalkan karyawan misalkan dibajak gitu oleh pemain baru begitu ya, itu adalah risiko di bisnis. Betul. Ya, yang kita bisa adalah ya kita pokoknya harus fokus gitu ya, harus fokus, harus maintain bisnis kita. Jadi jangan terlalu pikirkan hal-hal yang nggak perlu gitu ya. Jadi jangan terlalu dipikirkan, wah nanti saya takut nanti karyawan dibajak begitu. Toh juga kalau kita kerjanya sebagai pebisnis atau sebagai owner itu sudah benar gitu ya, kita nge-treat karyawan, kita jadikan mereka partner begitu. Jadi mereka dengan sendirinya juga merasa lebih nyaman gitu. Jadi ya mereka pikir, ya buat apalah kerja di tempat lain, mendingan di sini saja gitu. Karena ini berkaitan sama business people yang saya bilang tadi, jasa, berarti kita harus benar-benar nge-treat kita punya people yang di dalamnya ya Kak ya. Harus. Dengan engagement yang baik, dengan mungkin kita memberikan treatment-treatment yang berbeda ya Kak ya. Gitu. Mungkin Kakak boleh sharing satu sama kita lagi, kalau motivasinya Kak Yus sendiri untuk ibarat kata, kalau seandainya ketemu beberapa rintangan kan pasti Kak Yus, aduh ya udah deh, selesai aja deh, tuh aku masih ada bisnis yang lain gitu kan Kak ya. Tapi Kakak tetap, terus melangkah sampai akhirnya jadi besar seperti ini. Motivasinya apa sih Kak yang mendasari? Jadi penting untuk di awal kita harus tahu tujuan kita dulu. Ya, jadi itu yang harus di-set dulu gitu ya. Kalau rintangan itu pasti ada. Betul. Rintangan itu akan selalu ada. Sampai kapanpun kita melangkah ke depan, pasti ada rintangan, nggak bisa dihindarin, harus dilewatin gitu ya. Jadi kalau saya menemukan rintangan, dan saya banyak menemukan rintangan, terutama pasti di awal. Pasti ya Kak, udah 7 tahun, 7 outlet, 12 outlet. 12 outlet, jadi banyak sekali rintangan. Cuma saya selalu ingatkan diri bahwa tujuan awal saya membuat ini itu untuk apa gitu. Itu yang biasanya menguatkan kita kalau pebisnis ini supaya tetap tangguh, jadi tetap on the track. Iya, jadi nggak cepat menyerah lah, nggak cepat putus asa, karena itu memang yang dibutuhkan untuk seorang pebisnis supaya sukses. Jadi tetap fokus, tetap konsisten, jangan menyerah. Ini sangat bagus sekali, friends. Fokus, konsisten, jangan menyerah. Itu adalah kata yang sering saya dengar ketika saya berbicara dengan berbagai pembisnis yang lain. Kenapa? Karena memang setiap kita memulai sesuatu hal, pasti saja kita akan menemukan segala rintangan dan hambatan. Yang penting kalian harus ingat, ketika memulai sesuatu hal, kalian harus mempunyai target yang jelas, tujuan kalian yang jelas semua. Jadi ketika ketemu permasalahan di kemudian hari, kalian ingat lagi kembali balik, sebenarnya tujuan kalian apa untuk menjalani bisnis ini, hot bottomnya apa sih yang menyebabkan kalian harus tetap bertahan dan terus melangkah. Friends, dari tadi kita ngobrolnya nih berat-berat terus nih, ya nggak Kak Yus? Kita mau challenge Kak Yus nih untuk kasih fresh question. Wah, ini yang berat. Malah yang sekarang yang berat ya, bukan yang tadi. Sebenarnya tujuannya kita fresh question ini kita pengen tahu atau pengen lihat seorang entrepreneur ini kan harus cepat dan sigap ketika terjadi sesuatu, bener ya Kak ya? Nah, sekarang kita mau kasih beberapa pertanyaan buat Kak Yus. Kak Yus harus jawab dengan cepat. Oke, yang pertama, kalau pergi jauh, traveling mau sama siapa? Keluarga. Kelakuan yang paling memalukan? Apa ya? TikTok. Apa ya? Mungkin ngupil di tempat umum. Hal yang dilakukan ketika jenuh? Berolahraga. Membangun bisnis bersama keluarga atau sama teman? Keluarga. Ingin punya wajah seperti siapa?
Waduh. Jangan bilang saya, Kak. Jadi diri sendiri mah. Siapa ya? Aduh. Mungkin ada artis Korea kan suami istri suka K-pop sekarang. Oh iya. Siapa sih itu? Siapa? BTS itu Jimin ya? Jimin ya. Dia sukanya itu. Oh, ya, Jimin mungkin. Itu laki-laki perempuan nggak? Nggak tahu. Keluarga atau bisnis? Keluarga. Jika kemarin hari Senin, besok adalah hari apa, Kak? Rabu. Kelihatan banget ya tadi ya, kalau seorang entrepreneur sebenarnya memang seperti Kak Yus nih, cepat tanggap dan bisa menjawab semua pertanyaan tadi. Keren banget, makasih ya Kak Yus ya. Kita mau minta tips sedikit dari Kak Yus nih buat sharing ke our friend di luar. Boleh ya Kak ya? Iya. Yuk, silakan Kak. Ya mungkin buat teman-teman yang baru mulai bisnis, yang penting adalah pertama temukan passion kalian dulu. Jadi temukan passion kalian, sudah tahu kira-kira passionnya di mana, bisnis seperti apa yang kalian suka, mulai, gitu ya. Jadi jangan berpikir terlalu banyak, tapi kerjakan PR-nya dulu, ya kerjakan PR. Kalian tahu hitung-hitungannya seperti apa, tahu return of bisnisnya seperti apa, mulai, gitu ya. Jadi jangan berpikir terlalu banyak, mulai saja dulu. Nah, nanti kalau temukan kesusahan, temukan rintangan, ya bertahan. Gitu ya. Jadi jangan cepat putus asa. Karena saya rasa itu sih. Pengalaman adalah guru yang terbaik ya Kak? Pengalaman guru yang terbaik. Ya, jadi jangan sampai kita belajar terus hanya in class, tapi praktek kita nggak pernah tahu. Iya. Better kita cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Oh, dan satu lagi, mungkin yang penting adalah inovasi ya. Jadi kita di bisnis itu harus selalu berinovasi. Itu sangat poin yang paling penting menurut saya dalam bisnis. Nah, friends, tentu saya yakin banget bahwa kalian sudah membuktikan bahwa kalian mendapatkan 100% insight positif dari Kak Yus hari ini. Friends, jangan pernah takut untuk memulai suatu usaha. Mulailah dari mana kalian berada. Gunakanlah apa yang kalian miliki dan lakukan apapun yang kalian bisa lakukan. Nah, kalau kalian penasaran dan ingin merasakan sensasi kenyaman dalam potong rambut pria, kalian bisa lihat di description box di bawah ini. Saya Rina Dira, sampai jumpa di e-talk selanjutnya. Bye friends! E-talk, Entrepreneur Talking with Adi Nadira.